Belum genap sebulan semenjak dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Kerja 27 Juli, Muhadjir Effendi sontak menjadi buah bibir. Pangkal geger bermula dari wacana full day school untuk murid sekolah dasar dan menengah yang dilontarkannya tanggal 7 Agustus lalu. Inti dari argumentasi, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang menyebut penerapan full day school akan membentuk karakter anak didik menjadi lebih kuat. Sekonyong gagasan ini memancing respon, termasuk pesohor panggung hiburan. Ria Enes, Panji Pragiwaksono, Dea Ananda, dan Eno Lerian termasuk yang menolak. Sejak awal ada fenomena full day school, itu zaman anak saya masih kecil ya. Saya memang nggak seneng. Saya emang nggak seneng. Jadi kalaupun memang ada, itu mungkin untuk kebutuhan orang-orang tua tertentu ya, yang mana mereka dua-duanya kerja, terus nggak ada pengawasan di rumah. Mungkin itu jawaban full day school. Tapi saya pribadi enggak, karena saya siap kok untuk anak-anak gitu. Anak-anak terlalu lama berada di lingkungan sekolah gitu, terlalu terkungkung gitu dari jam 7 sampai jam 5 di sekolah itu bukan indikasi yang baik. Walaupun mereka nggak sekolah, walaupun cuma sekedar ekskul atau hal-hal lain, tapi masalahnya lingkungannya yang sama. Takutnya ntar anak-anak jadi tambah bosan untuk sekolah, jadi tambah males. Ya, kalau misalnya sekarang kita diposisikan kita semasa sekolah sih pasti nggak mau. Secara anak-anak pun juga pasti nggak akan mau. Sebagai orang tua sih juga nggak akan setuju. Gimana pun juga anak itu butuh waktunya buat istirahat. Mereka butuh waktunya buat tidur juga gitu. Jadi bukan cuma hanya sekolah dan belajar juga. Dan mereka tetap yang paling utama adalah mereka butuh main. Itu aja sih jawabannya. Kami Dia Radisti memandang lebih tenang, terutama memahami dahulu konsepnya secara lebih rinci. Kalau full day-nya itu isinya nggak cuman mata pelajaran gitu ya, tapi diberikan sisi-sisi yang lain, mungkin bagus. Gitu ya. Jadi maksudnya di sekolah memberikan fasilitas lain lah. Nggak cuman pelajaran-pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain itu. Tapi ada fasilitas lain yang diberikan, bentuknya mungkin ekstrakurikuler, ya, yang anak bisa pilih, yang anak memilih sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan kemampuannya, dan orang tuanya pun tahu, itu sebenarnya sih bagus. Tapi kalau sampai akhirnya full day-nya hanya isinya mata pelajaran full, mereka tidak dikasih kesempatan untuk bereksplorasi tentang bakatnya masing-masing, itu yang sayang sih, buang-buang waktu. Terkait alasan sang menteri yang menyebut dengan full day school, anak menjadi lebih terkontrol dan tak menjadi liar, menimbulkan tanya bagi Deddy Corbuzier. Apakah nggak cukup pelajaran agama di sekolah? Apakah nggak cukup pelajaran budi pekerti? Apakah nggak cukup pelajaran kebudayaan? Yang harus ditambahkan itu adalah praktek. Kenapa kita ketinggalan zaman di Indonesia? Karena kita belajar teori. Gimana sih ngajarin agama pakai teori itu saya nggak ngerti loh. Gimana budi pekerti diajarkan pakai teori itu? Gimana caranya budi pekerti diajarkan dengan teori itu nggak bisa. Budi pekerti itu diajarkan dengan contoh, bukan dengan teori. Pendapat para selebritis juga diamani psikolog yang memandang dari sudut ilmu perkembang jiwa anak-anak. Apabila full day school yang diartikan itu adalah anak dengan kegiatan yang full di sekolah tadi, ketika anak itu misalnya jenjang kelas 1 SD atau jenjang sekolah dasar yang baru awal, itu menurut saya membuat anak justru malah terpenjara karena dia tidak bisa melakukan aktivitas lain di luar dari sekolah itu tersebut gitu. Bahkan di luar sana kan juga banyak sekali hal-hal yang memang yang dia bisa coba memancing peminatan dan sebagainya. Juga terutama menurut saya kedekatan dengan orang tua. Secara psikologis anak itu butuh kedekatan dengan orang tua. Tidak semua orang tua bekerja, bukan? Oleh karena itu ketika anak pulang sekolah dengan waktu yang memang tepat, kemudian juga ada ibunya menyambut, kemudian ada satu keharmonisan, satu attachment, interaksi yang berkualitas, menurut saya itu sangat mendukung justru psikologis anak. Untuk mengetahui tanggapan selebritis cilik yang masih bersekolah terkait penerapan full day school, selebritas siang mendatangi Nizam yang kini duduk di kelas 6 SD. Jam capek nih, pulang jam 2 aja udah apalagi pulang jam 4. Oh my god. Sini. Lihat.
bahasa Inggris. Lihat, banyak banget. Ini lagi coba lihat yang ini deh. Oh my god, ini maths. Aduh. Maths semacam kayak matematika tapi bahasa Inggris. Seperti menyampaikan kegalauan, Nizam sampai merajuk kepada orang tua jika benar konsep ini diberlakukan. Ini aja PR-ku udah banyak nih, Bah. Pulang jam 2, bagaimana kalau jam 4? Ya kalau pulang jam 4 sih sekarang nginep aja gitu ya. Bawa bantal, bawa guling. Ada guling ya. Ya sebenarnya sih bagus juga ada pelajaran kalau misalnya pulang jam 5 gitu. Tapi kan tergantung anaknya fisiknya kuat apa enggak gimana gitu. Kalau Nizam kan masuk jam 8 pulang jam 2 udah termasuk udah bagus deh, top deh. Tapi kalau misalnya peraturan misalnya pulang jam 5 sih kita sih oke-oke aja lah. Kita ikutin peraturan di mana aja gitu. Jadi sambil belajar juga sambil bermain juga. Sebenarnya sih setuju aja ya kalau buat ini kalau bagus juga. Tapi kalau misalnya kalau buat jadwal si Ijam kan benar-benar syuting kan padat ya, benar-benar waktunya bener belum ngatur buat syuting, belum ngatur buat main juga gitu kan. Dia pulang jam 2 jam 3 aja udah bener-bener istirahat dulu, jam 3 mandi, bener belum dikerjain PR-nya, dikontrol sama mamanya. Menurut pemain sinetron ini, pulang jam 2 seperti yang kini diberlakukan saja sudah membuatnya letih. Hai Nazima setuju nggak? Bayi jam pulang jam 4? 4. Setuju apa enggak? Enggak. Oh. Pause dulu dong, Bijam. Kasih iPhone? Enggak. Meski masih sekedar wacana dan bahkan kabarnya Presiden Jokowi tidak merestui, dengan gaya khasnya Nizam turut pula menyampaikan permohonan. Yo, Pak Jokowi please ya. Jangan ya, please jangan. Jam 4 pun jangan. Jam 2 boleh, kalau boleh dikurangin. Jam 8 masuk, jam 9 langsung pulang. Keren. Maaf ya Pak.